Polisikan Lesti Kejora diduga salah alamat, Yoni Dores bakal cabut laporan terhadap istri Rizky Bilar. Nonton sampai selesai dan alangkah baiknya di-subscribe dulu ya, inilah beritanya. Laporan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta diduga salah alamat. Lantas, apakah hal ini membuat Yoni Dores cabut laporan terhadap Lesti Kejora di Polda Metro Jaya? Kuasa hukum Yoni Dores, Deoli Payumara, menjawab kemungkinan kliennya mencabut laporan terhadap Lesti Kejora. Menurut Deoli Payumara, hal tersebut merupakan wewenang dari Yoni Dores. Ini tergantung Pak Yoni Dores, kata Deoli Payumara di kawasan Depok, Jawa Barat. Meskipun demikian, menurut Deoli Payumara masih ada kemungkinan Yoni Dores cabut laporan terhadap Lesti Kejora. Terlebih apabila Yoni Dores sudah bertemu secara langsung dengan Lesti Kejora. Tapi kalau Pak Yoni juga kemudian, ya sudahlah kita selesaikanlah inilah, kan yang penting sudah bertemu, lanjutnya. Kan memang cita-citanya bertemu sama Lesti kan, imbuhnya. Terlebih apabila nantinya bertemu dengan Lesti Kejora, Yoni Dores bisa membuat kesepakatan dengan istri Rizky Bilar. Pak Yoni Dores kalau sudah bertemu, sudah ada musyawarah kan, berarti sudah ada nanti kesepakatan, katanya. Sebagai kuasa hukum, Deoli Payumara menyarankan agar Yoni Dores mencabut laporan terhadap Lesti Kejora. Akan tetapi, semua kembali kepada Yoni Dores apakah masih mencari akun YouTube yang membagikan ulang video Lesti Kejora. Ya, kalau itu selesai, rasa-rasanya sih, kalau bagi kami kuasa hukum ya cabut laporan, bagus begitu kan, katanya. Tapi kalau Pak Yoni Dores pengen cari akun-akunnya itu, siapa pelaku-pelakunya ya enggak apa-apa juga. Namanya juga kan cari keadilan, tutup Deoli Payumara. Deoli Payumara sendiri menjelaskan bahwa laporan Yoni Dores terhadap Lesti Kejora bisa saja berbelok. Di mana setelah diselidiki bisa jadi laporan tersebut mengarah kepada akun-akun YouTube yang mengunggah ulang video Lesti Kejora. Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Lesti Kejora menduga laporan yang diarahkan Yoni Dores terhadapnya salah alamat. Pasalnya, Lesti Kejora tak mengenal akun YouTube yang mengunggah ulang videonya saat membawakan lagu Yoni Dores. Penyanyi dangdut populer Lesti Kejora tengah menjadi sorotan setelah muncul tudingan terkait dugaan pelanggaran hak cipta dan penolakan terhadap pertemuan dengan pihak Yoni Dores. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Lesti, Sadra Seskoadi, angkat bicara dan menyampaikan klarifikasi resmi. Dalam keterangannya kepada media, Sadra menegaskan bahwa berita mengenai penolakan Lesti terhadap kunjungan Yoni Dores adalah tidak benar. Ia menjelaskan bahwa saat Yoni datang, Lesti sedang menjalani pekerjaan di luar kota sehingga tidak berada di kediamannya. Tudingan bahwa klien kami menolak pertemuan sama sekali tidak berdasar. Lesti sedang tidak ada di rumah karena urusan pekerjaan, ujar Sadra. Isu lain yang ikut mencuat adalah klaim bahwa pihak Yoni Dores telah melayangkan 3 surat somasi kepada Lesti Kejora. Namun, menurut Sadra, hanya 1 surat yang benar-benar diterima secara resmi oleh tim manajemen Lesti. Lebih jauh, Sadra juga membantah tuduhan bahwa Lesti Kejora atau timnya mengunggah lagu milik Yoni Dores ke platform digital seperti YouTube tanpa izin. Ia menyebut bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Kami sudah memeriksa 13 bukti yang diserahkan oleh pelapor, dan tidak ada satupun unggahan yang berasal dari pihak Lesti, baik secara langsung maupun melalui manajemen, jelas Sadra. Ia juga menambahkan bahwa framing yang dibangun seolah-olah Lesti bersalah justru dapat merugikan nama baik kliennya. Tudingan seperti ini sangat berisiko memunculkan persepsi negatif yang tidak berdasar di masyarakat, imbuhnya. Lesti Kejora tegaskan sudah balas somasi, sebut tudingan tak ada itikat baik itu keliru. Polemik soal dugaan pelanggaran hak cipta yang menyeret nama Lesti Kejora masih terus bergulir. Kali ini, kuasa hukum Lesti, Sadra Seskoadi, menegaskan bahwa kliennya bukan pihak yang pasif atau menghindar. Ia bahkan menyebut tudingan tak adanya itikat baik dari Lesti sebagai tuduhan yang tidak sesuai fakta. Sadra menjelaskan bahwa pihak Yoni Dores hanya mengirimkan 1 surat somasi resmi yang tercatat. Somasi tersebut sudah dibalas secara tertulis oleh pihak manajemen Lesti Kejora, dan surat tanggapan itu telah diterima oleh pihak Yoni. Jadi terkait dengan adanya itikat tidak baik yang disampaikan oleh pihak Yoni Dores oleh asisten dan kuasa hukumnya, ya kita bisa nilai sama-sama hal itu benar atau tidak, ujar Sadra saat ditemui di kawasan Serengseng, Jakarta Barat. Dalam surat tanggapan itu,
Manajemen Lesti juga sudah mencantumkan informasi lengkap, mulai dari nama, alamat, hingga nomor telepon yang bisa dihubungi. Kuasa hukum menilai sangat aneh jika pihak Yoni masih mengaku tak tahu cara menghubungi Lesti. Saya rasa sangat mudah untuk mencari manajemennya, karena dalam surat tanggapan ini sudah dilampirkan nama, kemudian alamat, dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi, lanjut Sadrah. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa bahkan di akun Instagram resmi Lesti Kejora, tercantum pula nomor telepon sang manajer. Karena itu, ia merasa tuduhan Lesti tidak kooperatif adalah bentuk framing yang keliru. Jadi kalau disebut pihak Lesti tidak memberi respon, tidak mau memberi jawaban, ya mungkin dari teman-teman media sekarang bisa menilai, ucap Sadrah. Sadrah juga menyayangkan cara pendekatan pihak Yoni Dores yang datang ke rumah Lesti tanpa janji dan menyampaikan emosi secara langsung kepada orang rumah. Ia menilai sikap itu justru tidak etis untuk ukuran penyelesaian hukum yang seharusnya elegan. Ketika mungkin ada janjian sama Pak Leo misalnya atau dengan siapapun, pasti janjian dulu, ada nomor manajer dihubungi dulu. Nah ini kan tiba-tiba datang, marah-marah dan sebagainya, tutur Sadrah. Sampai saat ini, Lesti dan tim kuasa hukum belum berencana mengambil jalur hukum balik, namun mereka tetap membuka ruang komunikasi agar persoalan bisa diselesaikan secara baik. Fungsi dari surat tanggapan somasi itu sebenarnya untuk membuka peluang komunikasi, kata Sadrah. Sebelumnya, pihak Yoni Dores mengatakan, Lesti Kejora selalu menutup pintu komunikasi ketika hendak ditanya soal perizinan cover lagu. Yoni Dores bahkan sempat datang ke rumah Lesti, namun tak dapat bertemu sehingga akhirnya melayangkan surat somasi. Itu kami anggap tidak sesuai dengan fakta dikarenakan memang Lesti Kejora saat itu sedang melakukan kegiatan syuting, kata Sadrah Seskoadi selaku kuasa hukum dalam konferensi pers di kantornya. Sadrah Seskoadi juga meluruskan fakta tentang surat somasi yang telah dilayangkan oleh pihak Yoni Dores. Selama ini, Yoni mengeklaim sudah mengirim 3 surat somasi dan tak pernah mendapatkan balasan, sehingga akhirnya melakukan laporan hukum di Polda Metro Jaya. Kendati membantah semua tudingan, pihak Lesti Kejora mengaku siap bersikap kooperatif terhadap panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya. Namun, sampai saat ini, belum ada pemanggilan untuk Lesti Kejora dari penyidik Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Yoni Dores melalui pengacara Ilham Suwardi melaporkan Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta di Polda Metro Jaya. Istri Rizky Bilar tersebut dituding telah melakukan cover, menyanyikan ulang, dan mengunggah lagu-lagu ciptaan Yoni Dores ke berbagai platform digital seperti YouTube tanpa izin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan, Lesti dilaporkan oleh seorang pencipta lagu berinisial YD. Pelapor adalah